Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Yohanes Brian Sanjaya dengan NIM C1C019034. Kedua ada saya sendiri, Iza Mustoli Alamin dengan NIM C1C019053. Ketiga ada Elsa Widiani dengan NIM C1C019055. Keempat ada Iif Musdalifah dengan NIM C1C01900. Kelima ada Pepita Adianti dengan NIM C1C019109. Dan yang keenam ada Diah Pitaloka dengan NIM C1C09118. Oke, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Eastman Kodak Corporation atau biasa disebut Kodak merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh George Eastman pada tahun 1892 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang film gulung, fotografi, mencetak, dan lain-lain dengan memberikan harga yang serendah mungkin kepada konsumen. Kodak membuat hal ini dikarenakan menurut CEO-nya perlu diabadikannya suatu momen. Di saat itu juga, Kodak telah mencapai target pasar sekitar 90% pasar sudah dikuasai oleh Kodak di pasar Amerika Serikat dan juga sekitarnya. Kodak dikenal dengan slogannya yaitu "You press the button, we do the rest", yang artinya mereka percaya dalam membuat fotografi tersedia bagi dunia dan memungkinkan siapa saja yang memiliki keinginan untuk mengambil gambar yang bagus. Adapun permasalahan yang menimpa perusahaan tersebut, Kodak menderita marketing miopia. Miopia adalah efek samping disfungsional yang terkenal dari sistem kontrol hasil keuangan yang menyebabkan manajer bertindak rabun karena takut merugikan bisnis filmnya yang menguntungkan. Kodak berpandangan rabun bahwa perusahaan itu bergerak dalam bisnis film daripada bisnis penceritaan. Kodak menyatakan tidak membeli kamera dan film sebanyak kami membeli rekaman kenangan kami. Kami ingin dapat menceritakan kisah kami selama bertahun-tahun dan menginginkan alat tercepat dan termudah untuk melakukannya. Kodak akan lebih baik merangkul teknologi digital baru yang diciptakan. Seperti perusahaan Sony dan Canon yang mengambil pendekatan proaktif dan agresif untuk memasarkan kamera digital, dan ketika Kodak memutuskan untuk ikut serta dalam permainan, semuanya sudah terlambat. Perusahaan melihat pendapatan dan penurunan pangsa pasar karena pencitraan digital menjadi teknologi yang dominan. Kodak membawa Antonio Perez sebagai CEO pada tahun 2005 untuk membangun kembali merek untuk era digital. Tantangan bagi Perez adalah berinvestasi pada lini produk baru sekaligus mengelola bisnis film yang menurun yang masih menghasilkan pendapatan perusahaan yang signifikan. Perez memutuskan untuk fokus pada teknologi pencetakan Kodak yang sangat dihormati dan meninggalkan strategi pisau cukur menjual printer murah untuk menghasilkan uang dari kartrid cetak. Sayangnya, konsumen tampaknya tidak bersemangat untuk membayar lebih untuk printer mereka dan Kodak menuju kerugian tahunan ke-6 dalam 7 tahun. Kodak menjadi mangsa marketing miopia dengan tidak memahami apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan mereka dan tidak mengetahui bisnis apa yang sebenarnya digeluti perusahaan. Kodak juga kehilangan sebagian besar sahamnya ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu, bisnis utama Kodak adalah penjualan film untuk kamera analog. Untuk solusi dari permasalahan perusahaan Kodak, yang pertama, Kodak harus memiliki visi dan misi yang jelas terkait jenis produk yang mereka jual dan bagaimana mereka memasarkannya, serta melihat fokus dari produk yang mereka pasarkan dengan cara melihat produk terjual dan terbeli dalam periode jangka pendek dan jangka panjangnya juga harus diperhatikan seperti apa dan bagaimana dampaknya ke depan, dan meminta manajer puncak untuk terus meningkatkan penilaian pasar terhadap produk Kodak sendiri. Yang kedua, dengan cara melakukan inovasi.
Kodak yang sebelumnya sempat melakukan inovasi dengan membuat produk baru berupa pencetak foto dengan harga yang lebih murah, tapi tetap saja gagal dikarenakan kesalahan mereka saat membaca situasi pasar dalam mengidentifikasi barang dan tidak mengetahui bagaimana keinginan konsumen terhadap suatu produk, sehingga mengubah penciptaan nilai pemegang saham terhadap pendapatan perusahaan Kodak dan mengalami kerugian terkait pembelian setiap biji kamera analog. Produk yang nilai pasarnya itu merosot tajam menjadi 150 juta US dollar yang awalnya mendapatkan pendapatan sebesar 31 miliar US dollar. Hal ini membuat George sebagai pendiri dari perusahaan Kodak membeli mesin second senilai 125 US dollar dalam 8 tahun terakhir hanya untuk mengubah Kodak menjadi trademark dan perusahaan mampu memperkenalkan kembali kamera pocket dan juga roll film dan mendominasi pasar menjadi nomor 1 kembali. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebelum produk, yang mana kebutuhan pelanggan harus disesuaikan dengan produk. Inilah yang membuat Kodak gagal dikarenakan mereka lebih mengutamakan produknya dibandingkan dengan kebutuhan dari customer. Yang keempat, melakukan riset pasar tanpa henti. Di sini Kodak sudah jelas ketinggalan jauh dikarenakan di era teknologi yang super canggih ini, orang-orang tidak terlalu memerlukan pencetak gambar atau kamera jika kamera ponsel atau digital lebih bagus. Mereka ketinggalan dan lupa memperhatikan kondisi pasar saat ini, apakah seorang customer menginginkan hal itu atau tidak. Oke, mungkin cukup sekian video dari kelompok kami, dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video presentasi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.